Kita hari ini bisa bertemu di acara seminar hasil tugas akhir Doktor Saudara Kartiano. Izinkan memperkenalkan diri, saya Widayanti. Pada kesempatan ini, saya bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan seminar hasil tugas akhir doktor pada pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kegiatan pada seminar hasil tugas akhir doktor pada pagi hari ini kami ucapkan selamat kepada Saudara Kartianom MPD atas terlaksananya seminar hari ini. Kami tahu perjalanan riset ini tidaklah mudah dan hari ini adalah bukti dedikasi Saudara Kartianom MPD. Semoga pemaparan hari ini berjalan dengan baik dan lancar sehingga bisa mendapatkan eh, saran-saran yang konstruktif dari teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai pada kegiatan kita hari ini, kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ada beberapa kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama nanti akan dipresentasikan oleh Saudara Kartianom hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan waktu 15 menit. Kemudian akan dilanjutkan demonstrasi produk yang telah dihasilkan sekitar 10 menit. Acara selanjutnya itu tentang promosi kegiatan seminar, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta semuanya. Di sini ini master, jadi kita serasa seminar ya dengan Bapak Kartianom, luar biasa. Oke, untuk mengefisiensi waktu eh, kepada Bapak Kartianom, saya persilakan waktu dan layar untuk memaparkan kegiatan. Nanti di sini ada waktu yang akan terlihat di sesi Zoom saya. Mungkin Bapak Kartianum bisa untuk melihat dari sesi waktu di Zoom meeting saya. Dimulai ketika waktu sudah mulai berjalan. Silakan untuk mempersiapkan. Apakah sudah terlihat layar saya? Belum, masih loading. Masih loading ya? Ya, Tunggu kok. Belum kelihatan ya? belum, masih loading. Apa di tempat saya aja? Tempat teman-teman gimana? Iya, belum juga. Oh, belum juga. Tunggu sebentar. Saya coba. Jaringannya kurang. Coba. Seperti itu? Iya, sudah. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Bentar. Oke, bisa. Sebentar. Fokus. Bisa dimulai ke enam, silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian disertasi yang saya lakukan bersama promotor dan co-promotor dengan judul
model penilaian diagnostik literasi matematika siswa madrasah ibtidaiyah. Oh. Oke, sebuah pertanyaan yang sering diajukan bukan oleh akademisi, bukan oleh guru, melainkan oleh masyarakat biasa. Terkadang ketika mendengar kata literasi matematika, itu pertanyaan yang muncul adalah mengapa literasi matematika? Pertanyaan ini sederhana, ini menyimpan sesuatu, tapi ini menyimpan sesuatu yang mendalam. Mari kita lihat ilustrasi dari kehidupan nyata seperti ini. Bayangkan soal ini digunakan oleh Bolstad dalam penelitiannya tahun 2020. Dia memberikan soal ini kepada siswa, tapi soal ini adalah buatan guru di Norwegia. Jadi soal ini memberikan ilustrasi bahwa seorang petani memiliki pagar sepanjang 180 meter yang digunakan untuk menutup lahan pengembalaan. Nah, petani ini itu menginginkan bentuk dengan luas maksimum. Nah, pertanyaannya, bentuk apa yang memberikan luas maksimum? Nah, kalau dilihat dari ilustrasinya ada yang bentuknya persegi dan ada yang bentuknya lingkaran. Nah, secara matematis itu jawabannya jelas, lingkaran. Karena kalau panjangnya 180 meter, maka kelilingnya juga 180 meter. Nah, kelilingnya tetap, tetapi kalau ditanya luas, kalau dilihat dari rumus atau perhitungan matematis, maka jelas itu keliling yang paling luas. Tetapi ketika kita menanyai siswa, ketika Bolstad itu menanyai siswa, siswa itu pilihannya justru persegi. Ketika ditanya alasannya kenapa memilih yang bentuk persegi, ya karena itulah yang saya lihat para petani lakukan di kehidupan nyata. Artinya apa? Siswa itu keputusannya berbasis pengalaman nyata. Sementara harapan guru itu ya berdasarkan perhitungan matematis. Nah, ini bukan karena salah menghitung, tapi memang karena keputusannya berbasis pengalaman nyata. Ya, jadi memang ada kesenjangan antara matematika di sekolah dan penggunaannya dalam kehidupan nyata. Dan kesenjangan ini melahirkan sebuah pertanyaan dari siswa ketika kita berada di ruang-ruang kelas. Misalnya Bapak Ibu guru yang pernah menjadi Bapak Ibu guru, ini pasti pertanyaan seperti ini tuh sering atau pernah di, didapati ketika menghadapi siswa ketika mengajarkan matematika. Mengapa kita harus belajar matematika? Ya, ini bukan sekedar pertanyaan nakal dari siswa, tetapi ini adalah sebuah refleksi dari pengalaman belajar matematika yang belum bermakna. Siswa belajar matematika tetapi belum merasakan relevansinya dalam kehidupan nyata. Lalu, apa yang seharusnya kita tuju? Literasi matematika. Ya. Secara global jawabannya sudah jelas. Di dalam SDG Pilar 4 itu mengamanatkan bahwa setiap orang harus mencapai literasi matematika. Ya. OECD melalui PISA itu mendefinisikannya sebagai kemampuan individu mengenali peran matematika dan bernalar secara logis dalam konteks nyata. Nah, di tingkat nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional itu secara eksplisit itu mengamanatkan untuk menumbuhkan kompetensi numerasi atau literasi matematika siswa sebagai bekal untuk pendidikan lebih lanjut. Nah, matematika bukan untuk menghitung semata, ya. Literasi matematika untuk memahami dan menjalani dunia. Namun pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara melakukannya, ya? Dan itulah yang mendorong penelitian ini. Mari kita lihat konteksnya dalam konteks Indonesia. Nah, topik literasi matematika ternyata banyak dikaitkan dengan asesmen atau penilaian dalam literatur global. Dan Indonesia itu sudah bergerak. Pemerintah telah melakukan reformasi asesmen dengan mengembangkan dua sistem penilaian besar, yaitu asesmen kompetensi minimum yang ini diterapkan di seluruh jenjang pendidikan, ya, pendidikan dasar dan menengah, dan ada yang namanya AKMI, asesmen kompetensi minimum Madrasah Indonesia,
Ini di bawah Kementerian Agama. Keduanya ya dirancang untuk mengukur dan meningkatkan literasi matematik siswa, literasi matematika siswa. Nah, upaya yang luar biasa ini uh, uh, diposisikan untuk tujuan yang satu, yaitu salah satunya meningkatkan literasi matematika. Namun kondisi di lapangan itu belum sepenuhnya selaras. Ya. Nah, jika kita lihat dari sebelah kiri kondisi ideal, ya visi penilaian nasional itu ya jelas, yaitu untuk memetakan dan meningkatkan salah satunya literasi matematika siswa. Nah, penilaian kelas itu yang terjadi di ruang-ruang kelas diharapkan itu berorientasi pada penalaran atau berbasis penalaran. Nah, pemanfaatan rapor AKMI, AKM untuk perbaikan pembelajaran, penilaian diagnostik di awal pembelajaran, dan penilaian diagnostik berbasis bukti. Namun, di sisi faktual, ya kalau kita lihat capaian literasi matematika siswa, itu salah satunya masih dalam tahap transisi. Masih membutuhkan akselerasi menuju standar minimum. Guru masih memerlukan banyak referensi soal ya yang selaras dengan karakteristik literasi matematika. Masih dibutuhkan jembatan pedagogis agar guru lebih mudah mengadaptasi rapor AKMI dan AKM untuk menjadi strategi perbaikan di kelas. Masih dibutuhkan alat bantu diagnostik otomatis yang meringankan beban administratif dan analitis guru, dan penilaian diagnostik yang ada saat ini mayoritas masih menggunakan kerangka kerja konvensional. Nah, kesenjangan ini nyata dan memang harus dijawab. Ini salah satu solusi alternatif yang kami berikan, ya, yaitu sebuah model penilaian diagnostik literasi matematika yang kami beri nama Mendiagnostik. Dibangun di atas tiga fondasi, ya, berbasis bukti, berkualitas, dan layak. Ya, bukan sekedar instrumen tes, ini adalah sistem penilaian diagnostik yang dirancang dari awal hingga pelaporan secara koheren melalui berbagai keputusan desain dan berbasis bukti empiris. Sebelum saya tunjukkan desainnya, ya, ada satu hal mendasar yang perlu saya tegaskan, bahwa model penilaian itu, model apapun, itu adalah representasi sederhana dari situasi nyata yang kompleks. Itu menurut Miss Levy. Gambar ini mengilustrasikan di satu sisi, ya, situasi nyata di kelas itu konteksnya berantakan dan penuh variabel. Nah, di sisi lain, model itu mengekstrak hal penting dari situasi yang kompleks itu, menyederhanakan dan memungkinkan kita menarik kesimpulan. Ya, ini adalah gambar model dari Miss Levy. Jadi kalau ditanya apa itu model penilaian, ya model penilaian itu adalah representasi sederhana dari situasi penilaian yang kompleks. Ya, situasi penilaian yang seperti ya seperti kelas, ruang-ruang kelas itu ada entitas dan ada hubungan di dalamnya. Entitas itu seperti apa? Seperti guru, siswa, tugas dan lain sebagainya. Dan mereka punya hubungan, dan hubungan itu dijelaskan secara formula matematis. Jadi tidak asal muncul model penilaian tiba-tiba muncul, itu model itu punya teori, ya. Tugas seorang desain adalah memilih aspek mana yang paling penting untuk dipotret. Bagaimana cara memotretnya secara koheren. Nah, ada dua kerangka kerja penilaian, ya. Ada dua kerangka kerja penilaian yang memang berbasis bukti. Salah satu di antaranya adalah asesmen triangle. Asesmen triangle atau segitiga penilaian ini diperkenalkan oleh Pellegrino dan kawan-kawan tahun 2001. Di dalam asesmen triangle ada tiga sudut, ya, ya, dia menghubungkan tiga elemen secara dinamis. Ada kognisi, ada observasi, ada interpretasi. Kognisi itu apa yang ingin kita ketahui dari siswa. Observasi, apa yang dapat kita amati dari perilaku yang diberikan atau yang dilakukan siswa. Interpretasi, bagaimana kemudian kita menyimpulkan dari hasil observasi tersebut. Ketiga sudut ini harus dipertimbangkan secara bersama-sama karena ketiganya saling mempengaruhi. Jika tidak, maka validitas interpretasi skor itu akan terganggu. Jadi ini pegangan kita, fondasi penilaian itu, ketiga sudut ini harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Nah, kerangka kerja kedua, karena asesmen triangle itu masih sifatnya konseptual, maka itu perlu dioperasionalkan. Nah, muncullah yang namanya kerangka kerja berbasis bukti atau evidence center design yang diperkenalkan oleh Miss Levy dan kawan-kawan. Nah, ECD ini mengoperasionalkan asesmen triangle melalui 5 lapisan atau 5 tahapan yang sistematis, mulai dari analisis domain hingga pelaksanaan penilaian. Nah, dan untuk menghasilkan informasi diagnostik, kami menggunakan Cognitive Diagnostic Model atau CDM yang mampu menghasilkan profil penguasaan per atribut, bukan sekedar satu skor tunggal, dan ini diintegrasikan pada sudut interpretasi dalam
CAF. Nah, untuk memahami posisi CDM dalam kerangka statistik perlu dipahami hubungannya dengan analisis faktor dan IRT. Ketiganya pada dasarnya adalah model variabel laten multidimensional. Itulah kesamaan mendasarnya. Namun ada perbedaan kritis pada skala variabel latennya. Analisis faktor dan IRT tradisional menggunakan variabel laten kontinu. Lihat variabel latennya tanpa garis. Responden ditempatkan pada satu titik dalam kontinum kemampuan dan tujuannya adalah memeringkat posisi responden. Nah, CDM itu menggunakan variabel laten kategorikal. Lihat variabel laten bulatan di atas yang ada garis tengah. Ya, tujuannya utamanya bukan memeringkat, melainkan menghasilkan klasifikasi responden dan menghasilkan profil atribut untuk mereka. Selain itu, CDM bersifat konfirmatori secara ketat, sama seperti CFA, di mana struktur hubungan antar variabel harus ditentukan sejak awal melalui key matrix. Dan CDM memiliki fleksibilitas, jadi bisa kompensatori maupun non-kompensatori. Untuk memastikan model ini layak dipercaya, kami mengevaluasi kualitasnya dari tiga aspek. Pertama, validitas, kedua, reliabilitas, dan tiga, keadilan. Validitas kami melakukan meninjau dari aspek dari sisi desain dan empiris. Nah, dari sisi empiris ada 5 sumber bukti yang kami analisis, yaitu dari konten, proses respon, struktur internal tes, hubungan dan variabel lain, dan konsekuensi penggunaan tes. Untuk reliabilitas kami melihat dari akurasi klasifikasi diagnostiknya dan keadilan kami melakukan menggunakan analisis diff. Nah, ini selain kualitas kami juga mengevaluasi model ya, mengapa kelayakan model, kenapa kelayakan itu penting karena memang menurut Macmillan eh, penilaian yang secara teknis valid dan reliabel tetapi sulit dioperasionalkan oleh guru akan kehilangan nilai instruksionalnya. Nah, ia gagal berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan pembelajaran. Ya, itu sama juga dengan yang dikatakan Popam tahun 2017 menyatakan bahwa penilaian tidak dapat dioperasionalkan secara efektif, tidak akan digunakan secara konsisten meskipun memenuhi kriteria kualitas teknis. Dengan demikian, kelayakan dalam penelitian ini dipahami sebagai derajat kepraktisan dan efisiensi untuk dalam tahap implementasi model. Ini kesenjangan penelitian dan kebaruan penelitian. eh, saya langsung masuk ke prosedur pengembangan dari penelitian ini. Itu menggunakan desain dari ECD atau Miss Levy. Ada 5 tahapan, yaitu mulai dari analisis domain, pemodelan domain, hingga dengan pelaksanaan penilaian. Pengembangan ini melibatkan subjek yang cukup luas dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk uji coba skala kecil itu 79 siswa dari 3 MI, uji coba skala luas 660 siswa dari 16 MI, dan uji coba personal dari 217 siswa dan 10 guru dari 6 MI. Skala pengujian yang luas ini memberikan dasar empiris yang kuat untuk seluruh klaim kualitas yang akan saya paparkan. Hasil pertama menjawab tujuan pertama, yaitu terkait dengan desain model mendiagnostik. Ya, desain model mendiagnostik ini dibangun melalui 5 lapisan ECD secara terintegrasi. Saya tidak akan membacakan semuanya secara detail, ya. Yang jelas model ini bukan instrumen yang berdiri sendiri, ia adalah sistem di mana setiap komponen saling mendukung dalam satu kesatuan yang koheren, dan ini dirangkum dalam satu buku model. Nah, desain model mendiagnostik juga menghasilkan 3 produk operasional. Pertama, tes diagnostik yang terdiri dari 26 butir soal pilihan ganda yang mengukur 3 dimensi secara simultan. Yang kedua, itu ada key matrix berukuran 26 butir dikali 11 atribut dengan 10 atribut dikotomus dan 1 atribut politomus. Dan ketiga, itu platform penilaian berbasis web yang bekerja secara real time dengan dukungan fitur kecerdasan buatan generatif sebagai asisten guru. Ketiga produk ini bekerja sebagai satu sistem yang terintegrasi. Kualitas model dikaji dari 3 aspek, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk validitas, itu mulai dari validitas desain hingga validitas empiris, itu terbukti bahwa interpretasi, skor, dan juga penggunaan skor yang dihasilkan dari tes diagnostik atau model penilaian diagnostik ini dapat dipercaya atau layak memiliki validitas yang baik. Untuk reliabilitas, ya, akurasi dikaji melalui akurasi klasifikasi diagnostik, ya, melalui model multi CDM menunjukkan indeks akurasi atribut lebih dari 90%.
yang dapat diinterpretasikan bahwa interpretasi profil diagnostik yang dihasilkan dari model penilaian itu dapat diandalkan. Untuk keadilan dikaji melalui deteksi diff itu berdasarkan jenis kelamin. Dari 26 butir soal, hanya dua yang terindikasi bias dengan efek yang kecil, sehingga dapat diabaikan, sehingga dapat disimpulkan tes terbukti berfungsi secara adil. Ini gambaran proses analisis secara ringkas. Nah, ini yang memang menjadi insight bahwa di dalam diagnostik, Bapak Ibu, teman-teman lihat di gambar yang saya berikan sebelah kanan, ini kemampuan IRT sama. Artinya siswa yang memiliki teta yang sama, yaitu teta 0, itu memiliki profil atau proporsi penguasaan atribut yang berbeda-beda, bervariasi. Ada yang hanya menguasai nol apa proporsinya 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 padahal dengan kemampuan yang sama. Apa artinya? Kemampuan yang sama itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Bayangkan saja ketika Bapak Ibu melakukan diagnostik dengan melakukan berdasarkan kriteria, yaitu min 1 sampai 1 perlu intervensi, 1 sampai 3 itu perlu itu bayangkan saja bagaimana bervariasi kekuatan dan kelemahannya. Satu teta saja, yaitu teta 0, itu sudah sangat bervariasi kekuatan dan kelemahannya. Apalagi kemudian kita buat dalam bentuk interval-interval seperti tadi kategoris berdasarkan interval skor. Nah, ini insight penting di dalam hasil diagnostik saya bahwa siswa dengan kemampuan sama itu memiliki kebutuhan berbeda karena mereka memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Untuk kelayakan model dievaluasi oleh 10 guru dan hasilnya 96% dari 10 guru menyatakan model penilaian ini praktis dan 99,8% dari guru menyatakan ini efisien. Nah, untuk profil penguasaan kami bagi menjadi per dimensi, ya berdasarkan dimensi konten, ya profil dominan siswa itu sekitar 7,83% siswa menguasai semua atribut konten matematika kecuali konten aljabar. Dari sisi tingkat penguasaan per atribut itu bilangan cacah sampai dengan data itu kalau kita perhatikan konten geometri itu yang paling banyak dikuasai sehingga dapat dikatakan memang geometri ini yang paling mudah. Sementara pecahan dan aljabar ini memiliki persentase penguasaan paling paling rendah. Artinya memang materi ini itu paling sulit. Dan ini selaras dengan temuan penelitian literasi matematika dari penelitian-penelitian sebelumnya yang khususnya pada jenjang pendidikan dasar secara global. Ini untuk profil penguasaan atribut proses ya kalau kita lihat itu sekitar kalau kita lihat tanpa jenjang itu 58% siswa telah menguasai atribut ini. Tapi kalau dari 58% ini kita lihat berdasarkan level penguasaannya maka eh, penguasaan siswa itu dominan pada level knowing, yaitu sekitar 31% siswa berada pada level ini. Sementara yang masih menjadi tantangan itu adalah di pada level applying dan reasoning. Artinya, siswa itu untuk konteks rutin yang semua rumus matematika, ya, semua informasi yang dibutuhkan itu sudah ada, itu mereka mudah menyelesaikan soal tersebut. Tetapi ketika siswa itu harus melakukan kegiatan merumuskan atau memodelkan, menginterpretasi, mengevaluasi, atau mengambil keputusan itu mereka masih kesulitan. Yang paling mengkhawatirkan sebenarnya adalah masih ada yang 42% itu yang siswa itu belum menguasai atribut ini. Artinya untuk soal-soal rutin yang sederhana pun siswa-siswa ini masih belum bisa menyelesaikan. Ya, ini tantangan terbesar literasi matematika kita. Tapi ini dalam konteks penelitian saya tidak untuk digeneralisasi. Dalam dimensi konteks profil dominannya itu adalah siswa menguasai semua atribut konteks kecuali konteks ilmiah dan memang ini konteks di rata-rata penelitian sebelumnya juga memberikan informasi yang sama, yaitu kesulitan di konteks ilmiah. Nah, tingkat penguasaan per konteks itu kalau kita lihat untuk yang personal dan pekerjaan itu memang ya personal dan pekerjaan itu yang relatif mudah, sementara yang sosial dan ilmiah ini masih menjadi tantangan. Artinya konteks personal dan pekerjaan mungkin karena lebih dekat dengan pengalaman sehari siswa, sedangkan konteks ilmiah ini ya membutuhkan penelitian abstrak sehingga masih menjadi paling menantang. Temuan ini penting untuk mendesain pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan bermakna. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah saya paparkan, terdapat 4 kesimpulan bahwa pertama,
Desain dari model mendiagnostik ini dikembangkan melalui 5 lapisan ECD yang menghasilkan 3 produk operasional, yaitu tes diagnostik, key matrix, dan platform penilaian yang berbasis web, real time, dan didukung dengan fitur AI. Kemudian kedua, kualitasnya memiliki validitas yang baik, reliable, dilihat dari akurasi klasifikasi diagnostik yang sangat tinggi, dan juga bebas diff. Dan yang ketiga, dilihat dari kelayakannya, sebagai mayoritas guru mengatakan bahwa model penilaian ini praktis, baik dari kejelasan prosedur, kemudahan administrasi, penskoran, dan interpretasi. Selain praktis juga efisien, ya, baik dilihat dari sisi persiapannya hingga pelaporannya, itu dapat berjalan secara optimal dengan SDM yang kecil sekalipun. Keempat, itu profil penguasaan siswa. Lihat dari konten, geometri itu menjadi yang termudah, sementara pecahan dan aljabar ini masih menjadi yang tersulit. Untuk dimensi proses, memang masih menjadi menantang. Eh, untuk penguasaan atribut ini masih pada level rendah, khususnya knowing. Untuk konteks personal dan pekerjaan itu menjadi yang termudah, sementara sosial dan ilmiah itu menjadi yang tersulit. Berdasarkan temuan ini, saya mengajukan beberapa rekomendasi untuk siswa yang berkaitan dengan siswa. Eh, Model mendiagnostik ini dapat digunakan sebagai alat diagnostik awal untuk memetakan kekuatan dan kelemahan siswa sejak dini, untuk merencanakan pembelajaran yang tepat sasaran sekaligus mempersiapkan AKM atau TKA. Profil atribut juga memungkinkan pengelompokan siswa untuk kegiatan pengayaan dan remedial yang lebih efisien. Untuk guru, mungkin model ini menyediakan data empiris untuk memonitor perkembangan profil siswa secara berkala, ya, mengukur efektivitas intervensi pembelajaran yang telah dilakukan dan merefleksikan metode mengajar yang merancang strategi baru. Nah, untuk sekolah, mungkin model mendiagnostik ini dapat menjadi instrumen pendukung pengambil keputusan bagi kepala sekolah dan dinas dalam menentukan prioritas peningkatan mutu pendidikan. Terima kasih. Satu kutipan dari saya bahwa diagnostik itu bukan untuk menghakimi siswa, tetapi ia adalah kompas agar guru tahu kemana harus membawa mereka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator atau saya langsung simulasi. Gimana? Silakan Pak Anom untuk melakukan simulasi. Saya langsung simulasi ya. Pak Ansari sudah resen itu, tidak sabar kan? Sabar sih Pak. Pak Ansari masih 2 sesi lagi untuk demonstrasi dan promosi. Supaya tidak panjang, Siap. tidak putus, kita langsung aja. Beliau kan sudah paham. Nanti berikutnya supaya dijelaskan gitu. Oh ya ya ya, silakan silakan. Monggo. Ah, Pak Anom, Ya singkat dari apa yang Bapak sampaikan tadi sangat jelas. ya Cuman realisasi di lapangan saya ingin membuktikan dari penelitian itu, gitu. ya. Karena ah, desain model mendiagnostik ini Heeh. kita inginkan hasil daripada keadilan kejujurannya Ya dari penelitian itu. ya. Saya ingat ini setelah Pak Anum terapkan ya Mm-mm. kepraktisannya maupun efisiensi, Mm-mm. hasil atributnya 58%. Mm-mm. Itu tadi saya catat yang secara umum, walaupun ada tingkat penilaiannya, gitu ya. Ah, Penilaian ini betapa bagusnya ya, menjadikan anak-anak itu bisa jujur dan dewasa, ngantang dalam berpikir. Itu kan kemauan kita. Tapi Ya. pada kesimpulannya, ah, kenapa tadi pertanyaannya matematika dibutuhkan? Ya, saya kira realitas kehidupan kita itu adalah kebutuhan daripada matematika untuk berlaku adil dan jujur. Mm. Nah, kan tujuannya ke sana untuk pembentukan kognitif, ya, Mm. berpikir yang sehat. Tadi contoh Pak Anung kasih sapi itu ya. Tapi saya ada contoh lain. Saya kasih contoh lain supaya apakah bisa diterapkan itu sama dengan sapi tadi, yaitu MBG dengan nilai uang 15.000 rupiah. Ya, siswa memilih MBG atau 15.000 rupiah. Pada kesimpulannya
MBG tidak cukup Rp15.000, sementara uang itu adalah Rp15.000. Ini kan secara praktis penggunaannya adalah tidak diterap baik pemerintah maupun masyarakat itu, apakah saling membodohi atau bagaimana ya? Ya pertanyaannya kan begitu. Ini kan tujuannya. Tapi saya melihat daripada pengelolaan atribut tadi beda-beda tipis ini, 53% dengan 58% hasil daripada kejujuran ya. Saya sangat langsung ke sana responnya. Ih, masuk betul ini barangnya ya. Saya berterima kasih Pak Anom. Cuman yang jelas begini, tadi penilaiannya Pak Anom dari sekian sekolah ya, toh. Ini tentu sekolah kita jujur saja di desa kita dengan dibandingkan di Jogja yang sekolah-sekolah yang sudah matang mapan, ya kan, dengan kualitas pendidikan yang bagus. Apakah Pak Anom merasa dari hasil penelitian itu, misalnya kita bawa ke daerah kita di Sulawesi, dan kita berlaku adil dan jujur tadi, ya 58% ini saya tuntut, ya, saya tuntut untuk nanti direalisasikan dengan apa yang menjadi temuannya Pak Anom. Seperti apa itu? Terima kasih Pak Anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Anom? Langsung ada dijawab nanti habis itu baru demonstrasi ya Kak Anom. Oh ya, boleh kita pertanyaan dulu, mungkin nanti demonstrasinya di akhir Oh saja. ya. Saya bingung tadi Pak Iya. Ansari bertanya atau apa ya? Kayaknya menyerah ini ya, eh, Memberikan apa hasil nasihat-nasihat ya. penelitian untuk direalisasikan ke MBG seperti itu Kak Ah ya Anom. ya ya ya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya lagi sambil Ya, ini. selanjutnya Bu Rati Puspasari silakan untuk bertanya. Oke, terima kasih Kak. Selamat Pak Anom sudah sampai di tahap ini ya. Semoga saya nanti setelah ini menyusul gitu. Semoga nular. Amin. 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 Pak Anom, saya mau tanya nih, keren sekali hasil risetnya ya, dan juga tadi penjelasannya sangat gamblang. Ini pertanyaan saya sederhana sekali, Pak, tapi eh, apa? Saya penasaran gitu. Kan tadi udah disampaikan bahwa dengan kemampuan yang sama, tapi kebutuhan siswanya kan berbeda-beda, itu satu. Terus yang kedua, eh, menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya Pak siapa ya tadi ya. Nah, itu kan memang setiap sekolahan itu kan nggak sama ya Pak input input siswanya gitu maksud aku, apalagi setiap daerah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini, misalnya saya seorang guru nih, ketika saya menerapkan tes diagnostis ini ke sekolah gitu, ke beberapa sekolah gitu, kan tadi udah diketahui bahwa kemampuan siswanya sama, kebutuhannya berbeda. Ketika sudah diketahui si A, si B, si C sampai Z itu kemampuannya sekian, terus kemudian yang dilakukan apa untuk bisa mencapai target dari ini apa tujuan apa undang-undang atau pendidikan apa yang disampaikan Mas Anom tadi di awal itu. Nah, biasanya kan kalau guru itu kan mungkin remedial atau model pembelajarannya yang diperbarui atau mungkin tekniknya atau gitu. Nah, kalau menurut Mas Anom sendiri dengan karena Mas Anom ini kan pelakunya ini udah mendetail ini, udah mencoba dari tes diagnostik ini nanti keluar ini udah ketahuan si A, si B, si C di level kemampuan ini. Nah, terus sarannya si A, si B, si C ini biar tujuan apa pembelajaran atau apakah ini tercapai itu gimana Mas? Selain memperbaiki model pembelajarannya, teknisnya dan lain-lain gitu. Itu aja Mas. Makasih Mas. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. oke, mungkin Baik, sekalian juga terima dengan Bu Mobinta. Oh ya, baik terima Nanti kasih atas biar sekali jalan. pertanyaannya Bu Rati. Selanjutnya Bu Mobinta Kusuma. Iya, Silakan Bu. terima kasih Mbak Widayanti. Selamat ya Mas Oke. Anom, luar biasa, keren. Oke, makasih. Eh, Mas Anom, aku sangat tertarik dengan ini. Tadi disampaikan bahwa untuk sosial dan ilmiah itu mendapatkan persentase yang eh, lebih kecil gitu. Nah, saya pengen lihat aspek ilmiah apa yang dijadikan instrumen di Mas Anom sehingga mendapatkan apa ya penilaian yang responnya yang masih kurang gitu loh dari siswa itu sendiri. Aku Hmm. tertarik itu Mas Anom karena kan mungkin basicku dari science education ya. Jadi barangkali ke depan ini jadi peluang untuk dikolaborasikan. Kira-kira Hmm. saya sendiri butuh
butuh ini menjadi dasar yang kuat nanti ketika misalkan mengembangkan instrumen apa yang berkaitan dengan sikap ilmiah dan terkait dengan risetnya Mas Anom ini. Thank you Mas Anom, sukses selalu. Oke. Baik, terima kasih Bu Mobinta. Mau satu lagi, Kak Intan, Pak Ya, Anom. Ya, monggo. silakan Kak Intan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. izin ini saya kan tadi melihat dari judul sajalah ini dari grup ada model penilaian diagnostik literasi. Mungkin Kak Anom, saya ingin melihat nih model yang Kak Anom rancang itu seperti apa? Apakah itu tahapan-tahapan atau alur? Dan mohon penjelasannya mungkin setiap tahapan apa saja yang dilakukan. Katakanlah misalnya kita ingin menggunakan model itu untuk mengukur literasi siswa itu bagaimana saja langkahnya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Intan atas pertanyaannya. Ini memang beruntut dan memang mengarah ya Kak Anom ya untuk menjelaskan ke demonstrasi terakhir pertanyaan terakhir Oke, gitu. ini arahnya Silakan Bu. memang saya sambil demonstrasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Ya, Karena silakan erat Kak Anom. kaitannya karena eh, sistemnya itu nanti bisa kelihatan soal-soalnya seperti apa termasuk pertanyaanmu Bu Mobinta. Tapi eh pertanyaanmu Bu Mobinta tadi itu untuk yang ilmiah sebenarnya itu memang misalnya kalau saya kasih ilustrasi sedikit itu seperti pertanyaan misalnya begini. Seperti eh, tentang kandungan vitamin C. Jadi itu siswa itu bahkan bukan siswa, gurunya pun itu mereka masih terbiasa mencari hasil hitungan yang presisi. Maksudnya presisi itu eh, mereka tidak memanfaatkan pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Misalnya tentang kandungan vitamin C dari buah apel dan juga stroberi, buah stroberi dan juga buah jeruk. Itu misalnya untuk memenuhi kebutuhan harian laki-laki dewasa itu, misalnya hasil perhitungannya itu misalnya eh, 7,5. Tetapi di pilihan jawaban itu misalnya eh, 8. Nah, itu siswa dan guru itu mereka katakan bahwa tidak ada jawabannya. Nah, sementara siswa yang memahami itu mereka katakan bahwa jawabannya adalah 8. Yang penting kebutuhannya terpenuhi. Misalnya seperti itu contoh kasusnya. Nanti kita lihat persis soalnya seperti apa. Karena disertasinya sudah lama, jadi saya kadang lupa-lupa juga ini. Nah, ini saya share screen ya untuk menunjukkan seperti apa wujudnya. Nah, ini kelihatan ya, teman-teman. Kelihatan, kelihatan Kak. Jadi ini halaman depan aplikasi. Jadi memang model penilaian saya itu direpresentasikan di dalam sebuah sistem ini yang berbasis web. Jadi ini halaman depannya. Nanti ketika Bapak Ibu, jadi saya tidak izinkan Bapak Ibu itu untuk daftar secara mandiri karena user ini kan terkadang iseng ya. Jadi memang kalau mau daftar itu mau tidak mau memang harus menghubungi kami melalui kontak ini, ya. Jadi eh, ketika sudah terdaftar nanti yang pertama dilakukan, misalnya saya sebagai admin itu tentunya akan menambahkan user ya. Misalnya saya login sebagai admin. Ini sekaligus nanti akan menjawab pertanyaan dari Bu Rati. Nah, ini admin, ini mengakumulasi semua hasil yang hasil tes dari seluruh siswa dan yang di masing-masing guru. Jadi di sini itu nanti langkah pertama ini juga untuk yang Bu Intan bagaimana kalau mau menggunakan ini ya, model ini. Maka saya selaku admin ya akan mendaftarkan guru yang bersangkutan. Misalnya, saya akan mendaftarkan guru atas nama Kartiazim. Ini misalnya dari Min satu Bau-Bau, ya.
dari min satu bau-bau. Jadi proses ini setelah guru terdaftar, nanti kemudian guru ini akan login dengan akun yang didaftarkan. Ini saya ringkas saja ya, langsung fokus ke guru. Maka guru yang sudah didaftarkan, ya, akan login. Dan setelah login, ini karena sudah ada 3 siswa, maka guru itu akan menambahkan siswa yang akan tes. Jadi untuk menambahkannya itu bisa dengan cara manual dan juga import menggunakan file Excel. Untuk demonstrasi ini saya coba tambahkan manual, misalnya nama siswanya itu adalah Ratih. Misalnya nomornya NIS-nya 99, misalnya perempuan. Nah, ini sudah ditambahkan ya. Ya, ini siswa, tetapi itu belum bisa login, maka ini perlu dibuatkan token tes. Ya, ini tinggal di generate, ya, di generate. Maka ini tokennya sudah keluar atas nama Rati. Nanti kalau secara keseluruhan ini bisa dicetak tokennya, ya, bisa langsung dicetak dan nanti ini dibagikan kepada siswa, ya, seperti ini. Bisa kelihatan ya. Nah, Kelihatan, setelah kelihatan aman. setelah ini sudah tercetak, maka kemudian saya akan login dengan halaman web yang lain supaya kelihatan real time-nya ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Karena ini saya baru deploy tadi, selama ini kerja di lokal, ya. Dan ini sudah responsif biar menggunakan handphone karena saat uji coba juga seperti itu. Saya coba ambil ini. Oke, saya login dengan siswa yang baru ditambahkan. Ini, nah, seperti ini. Nanti tampilan di siswa itu seperti ini. Jadi tampilan ini hati-hati juga. Nanti kalau yang berminat menggunakan itu ini nomornya diacak. Bukan hanya nomornya, pilihannya juga diacak. Ya, ini ketika setiap siswa itu nanti pilihan jawabannya berbeda-beda dan nomornya berbeda-beda ini. Jadi setelah siswa login, ini nanti guru itu dapat memonitoring di sini. Ada namanya monitoring. Ya, ini Ratih sudah masuk. Jadi langsung langsung masuk. Jadi guru itu bisa memantau proses siswa menjawab sampai monitoring progress. Ini yang nama Ratih belum ya. Nah, jadi ini ketika saya mulai menjawab ini ya. Saya misalnya jumlah sisinya ini langsung berubah di sini. Lihat, langsung dikoreksi, dijawab 1, benar 1. Dan di monitoring responden, ya, karena dia diacak, itu maka kita harus cari di ujung, ya. Ini di mana? Ini nomor 19. Jadi meskipun di sini tampilnya nomor 1, tetapi yang aslinya soal ini sebenarnya nomor 19. Jadi antara yang tampil di siswa dengan yang asli yang ada di dalam dashboard penilaian sistem itu adalah berbeda karena memang diacak. Nah, ini saya lanjutkan. Misalnya nomor 2, kita lihat saja monitoring progresnya di sini. Nomor 3. Ini kalau saya refresh, ini maka ini akan acak kembali nih. Ya, yang tadinya nomor 3 dia sekarang nomor 1-nya ini. Ya, jadi memang ini akan diacak untuk meminimalisir siswa itu bekerja sama. Misalnya ini, nah ini konteks sosial yang seperti yang ditanyakan tadi konteks konteks ilmiah ya. Nah ini konteks ilmiah seperti ini personal. Kalkulator ilmiah juga seperti ini masih banyak yang salah. Ya, tadi Bu Mubinta. Tetapi menariknya dengan contoh soal seperti ini, itu saya mengamati siswa itu punya berbagai macam cara untuk menyelesaikan soal ini. Ada yang trial and error. Jadi cara mereka itu bagaimana mencari, mencocokkan 25 ini ditambah dengan yang ada di pilihan untuk menghasilkan 500.
Kalau yang memang sudah paham, ini langsung saja 500 kurang 25. Jadi memang ciri khas dari soal literasi matematika itu untuk mendapatkan hasilnya ada banyak cara. Nah, ini soal ini ya, ini itu juga soal yang susah untuk yang tadi konten apa? Konten Ilmiah. ini masih personal, tetapi ini termasuk konten yang apa? Yang susah untuk ini. Ini pengukuran tapi termasuk susah. Karena padahal ini konsep pecahan, ya. Kita cari dulu yang konsep ini, konsep apa? Ya, dimensi konteks ilmiah. Ini saya sambil menjawab ya, supaya nanti bisa kelihatan hasilnya. Jadi ini akan kelihatan di sini real time-nya ya. Ini real time terus bertambah. Jadi ketika siswa mengerjakan, itu guru bisa langsung mengamati progresnya setiap siswa. Ya, Eh, kita coba. Ini permainan susun gelas. Jadi seperti ini untuk Bapak Ibu gambaran soal yang saya kembangkan. Ini sambil saya tunjukkan instrumen saya. Saya mau cari yang yang ilmiah. Ini yang sosial ini seperti Ibu Mobinta. Ini sosial ini susah juga. Mereka kesulitan untuk merepresentasikan ini, membuat keputusan berdasarkan gambar. Eh, ya ini yang saya bilang. Ini susah mereka. Ini yang ilmiah ini Bu Mobinta. Jadi vitamin C ya, ini dikasih intro. Jadi kandungan vitamin C itu misalnya di sini 50 gram jeruk, kandungannya 20 miligram. Ini sama-sama 50 gram. Nah, menurut kementerian bahwa kebutuhan vitamin C untuk seorang anak laki-laki dewasa dalam satu hari itu adalah 90 miligram. Jika satu orang laki-laki dewasa telah memakan 50 gram buah jeruk, maka cara terbaik yang dapat dilakukan untuk memenuhi sisa kebutuhan vitamin C hariannya adalah, nah, untuk memenuhi ini kan maka dia harus mengambil keputusan. Jadi memang harus memakan 50 gram buah jeruk lagi ditambah dengan 1 gram buah stroberi. Nah, itu kebanyakan siswa itu belum bisa soal seperti ini tuh. Ini banyak yang kesulitan di soal-soal yang seperti ini. Karena kan kalau kita lihat ini kan 50 gram buah jeruk ini kan sudah 20 miligram. Jadi kan masih tersisa 70 kan. Nah, untuk yang 70 itu kita dapat dari mana? Maka 70 itu kita bisa ambil dari 50 gram buah jeruk lagi, berarti sudah 20, butuh 50. Dan 100 gram stroberi. Kalau 100 gram stroberi berarti 60 miligram. Nah, inilah yang bilang siswa, ini dia berlebih. Yang kita butuhkan kan 70 miligram lagi untuk sampai 90. Tetapi kalau kita kemudian hanya makan 50 gram buah stroberi, itu hanya 30 miligram, masih sisa 40. Kalau saya pilih yang A, 50 gram buah jeruk dan 50 gram buah stroberi, itu hanya 50, masih kurang. Nah, kalau saya pilih yang D, itu berlebih. Nah, ini ada salah satu siswa itu yang anaknya teman kelas saya namanya Ibu Krisna, itu katakan, kalau Ibu Krisna bilang, ini tidak ada jawabannya. Dan ada juga guru yang pada saat itu ikut mendampingi menyelesaikan saya pada saat mengumpulkan data mengatakan, ini soal tidak ada jawabannya, Pak. Karena dia butuh 70. Tapi ada satu siswa yang kemampuannya menurut itu guru itu siswa sedang, bukan yang pintar. Itu katakan, saya tanya, dia pilih jawaban ini. Kenapa pilih yang ini? Yang penting adalah kebutuhannya tercapai. Nah, itulah yang dibilang matematika interpretasi. Jadi interpretasi itu bukan membuat kesimpulan yang membaca kembali, tetapi dikembalikan. Kalau dia itu di dalam kehidupan nyata, yang penting dia tidak berlebih. Kalaupun dia berlebih sedikit, yang penting terpenuhi, maka itulah jawabannya. Yang penting jangan kurang. Nah, ini yang kemudian masih masih lemah di siswa untuk yang konteks-konteks ilmiah. Nah, termasuk soal yang ini juga masih susah. Ini juga ilmiah, bernapasnya lumba-lumba. Ya, ini juga masih masih banyak siswa keliru. Termasuk ini, penggaris rusak. Ini karena siswa itu terbiasa dengan menggunakan penggaris utuh, ketika diberikan penggaris rusak, itu mereka tidak mengenali titik nol. Ini banyak juga, ya, banyak juga yang keliru ini. Nah, jadi soal-soal yang seperti ini kalau yang pekerjaan ini rata-rata ini menjadi soal yang paling sulit. Ini toko mainan, padahal ini konsep volume. Tetapi mereka tidak mampu mengenali konsep volume itu ketika dihadapkan dengan soal seperti ini. Nah, misalnya saya akhiri tesnya, ketika saya akhiri tes,
maka ini dia akan memproses sebenarnya. Jadi di sini itu akan diproses secara otomatis di rapor siswa, ratih tadi itu langsung dihitung tetanya. Ini. Jadi teta IRT-nya itu langsung dihitung di belakang layar bahwa skornya Rati itu sekarang kalau dikonversi ke 0 sampai 100 itu seperti ini. Ya. Profilnya ini. Dan itu kemudian eh, di nanti kemudian di apa? Dihasilkan saya perbesar ya. Kemudian seperti yang dibilang Bu Rati, kalau kita sudah dapat Pak ininya kekuatan kelemahannya, apa yang tidak usah khawatir, di sini sudah dikerjakan oleh AI, dan AI itu saya sudah tanamkan teori-teori disertasi saya di dalam situ sehingga dia tidak bisa mengarang. Jadi di sini langsung ada interpretasi bahwa untuk Rati ya, Rati itu langsung dikatakan siswa menunjukkan penguasaan yang solid pada konsep bilangan caca dan seterusnya. Untuk yang proses diagnostik, siswa belum menunjukkan penguasaan pada level proses knowing, applying dan reasoning. Ya, jadi masih ini. Kemudian konteks siswa memiliki kekuatan dalam mengaplikasi dan seterusnya. Di sini ada rekomendasi kelas. Dan yang menariknya, tidak usah khawatir kalau hanya ini ingin berdiskusi, maka di sini kita bisa bertanya, kita bisa chat berdasarkan hasil rapor siswa dan juga rapor kelas, ya, kita bisa langsung melakukan eh, diskusi dengan AI, tapi AI-nya sudah kami latih untuk tidak keluar dan harus sesuai dengan teori yang diberikan. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi tidak usah khawatir seperti kekhawatiran Mbak Rati tadi bahwa bagaimana nanti kalau sudah canggih sudah keluar ini kira-kira bisa bagaimana dong guru itu butuh rekomendasinya. Jadi di sini ada rekomendasinya. Apa yang harus dilakukan di setiap siswa. Latih siswa secara eksplisit pada atribut ini ya. Kalaupun tidak puas dengan ini nanti tanya di sini AI-nya ya. Tolong buatkan rancangan pembelajaran untuk siswa atas nama Ratih atau rencana ya. Hmm, model atau ya. Misalnya kita tanya. Mudah-mudahan jaringannya aman dan AI-nya mau berpikir. Jadi ini langsung berpikir. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita tinggal menunggu. Jadi AI-nya masih sedikit berpikir. Ya, jadi memang kita kadang membutuhkan sedikit waktu. Mungkin seperti itu. Nah, ini sudah keluar. Langsung keluar. Baik, Bapak Ibu guru berdasarkan dari ini, mari kita fokus pada pendekatan pedagogis yang dapat diterapkan untuk ini. Profil ini mengindikasikan bahwa siswa tersebut belum menunjukkan ini. Pendekatan konkret dan manipulatif domain ini. Fokus mulai dengan konsep bilangan caca dan pecahan desimal dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa menggunakan ini, bisa apa ya, mengeksplorasi lebih jauh, dan tentu model ini kami masih terus kembangkan, masih kami terus latih agar memang hasilnya itu bisa sesuai dengan kebutuhan guru. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya tutup, di sini juga ada informasinya bahwa setiap siswa itu bisa di-download rapornya, namanya rapor diagnostik untuk setiap siswa, seperti ini. Ya, jadi setiap siswa kita bisa download ini dan mungkin bisa dibagikan kepada guru, dan untuk guru mungkin ini bisa jadi dokumen administrasi bahwa memang telah melakukan penilaian diagnostik. Nah, bukan hanya untuk siswa, di tingkat kelas pun itu bisa di-download file PDF-nya ya, seperti ini. Jadi langsung dirangkum total siswanya begini, 3 profil dominan dan seterusnya. Mungkin itu sekilas demonstrasi dari produk yang kami hasilkan yang kami namai dengan model mendiagnostik. Baik, terima kasih Kak Anam, luar biasa sekali, banyak apresiasi dari Bu Mobinta juga keren sekali. Ini seminar rasa workshop Kak Anam. Kemudian dari Bu Rati juga mantap, kegelisahan saya terjawab. Akhirnya ini menjawab beberapa hal yang mungkin menjadi resah dan gelisahnya para pendidik Kak Anom. Ya. Untuk Bu Intan sudah Oh, terjawab Bu ya Bu Intan, Intan? ya, model ya kurang lebih seperti tadi. Kalaupun saya harus ini jelaskan ulang ya, itu memang
Saya coba share ya, share kembali model saya itu. Pertanyaan Memang dari Kak model, Intan, model yang dirancang dan alur setiap tahapnya, Kak oh Nom. ya, memang model itu adalah model yang ini ya, model. Jadi selama ini kita itu mengembangkan model penilaian atau apa itu mengacu pada model umum seperti Board and Gall dan macam-macam. Padahal sebenarnya model penilaian itu punya model tersendiri dan ini digunakan oleh PISA dan macam-macam. Ya, jadi sama dengan model evaluasi kan model yang ini ya, yang Chip. sudah terkenal ya, ada chip macam-macam. Nah, model penilaian itu juga sebenarnya ada. Kelihatan ya. eh, Kelihatan, kelihatan. jadi model saya itu mana ya model saya itu? Nah, ini proses Terlewat. proses pengembangannya seperti ini, Bu Intan. Jadi, di dalam kita melakukan penilaian, harus kita ingat bahwa ada tahap desain, ada tahap pengembangan, dan ada tahap pelaksanaan. Karena ada tahap desain, maka validitas pun itu tidak kemudian dilakukan hanya di akhir setelah produk dikembangkan, baru kemudian melakukan judgement dengan ahli. Tetapi harusnya sejak tahap desain itu berbagai keputusan itu kemudian kita hasilkan. Itulah yang disebut dengan validitas desain. Ya, kenapa? Karena memang mulai kita menentukan konstruk, mulai kita kemudian kenapa instrumennya bentuknya pilihan ganda, kenapa bukan esai, kenapa bukan yang campuran, kenapa bukan yang bertingkat, kenapa kita memilih IRT dan lain sebagainya itu memang kaitannya dengan ini ya. Ini harus dipastikan ini koheren ini. Kognisi apa yang diketahui dari apa yang ingin kita ketahui dari siswa. Oh, saya mau ketahui tentang dimensi profil kontennya, prosesnya, konteksnya ya, sehingga dari dimensi itu kita harus spesifikkan. Kalau begitu apa yang mau diamati dari itu, bagaimana kita mengamati itu? Oh, saya mau amati dari ya, untuk kontennya itu berdasarkan kompetensi dasar yang dikuasainya. Kalau untuk prosesnya itu dari level kognitifnya ya, dan untuk itu saya mau kembangkan, saya mau gunakan yang pilihan ganda. Kenapa bukan yang esai? Oh, karena pilihan ganda itu sebenarnya juga bisa dikonstruksi untuk mengukur berpikir tingkat tinggi ya, dan macam-macam. Nah, itu berbagai keputusan desain itu harus kita uraikan di dalam sini. Memang ini model ini cukup menantang, ya, cukup menantang karena memang kita dituntut untuk betul-betul memperhatikan hubungan antara tadi, ya, tiga sudut itu yang kemudian diurai di dalam modelnya Miss Levy. Mana tadi model Miss Levy? Nah, ini. Nah, model saya itu ini kelihatan tidak ini model saya? Bisa Kelihatan, kelihatan. Walaupun remang-remang sedikit, Kak. remang-remang sedikit ya. Tapi Jadi masih kebaca untuk poin-poin pentingnya. Jadi ada tiga. Pertama itu analisis domain. Analisis domain ini ya kita menentukan sebenarnya literasi matematika itu konstruknya unidimensi atau multidimensi. Kita harus tahu itu biar jelas. Jangan-jangan kemudian eh, teorinya unidimensi tiba-tiba kita karena mau keren kita analis IRT-nya multidimensi. Ah, itu tidak nyambung itu. Makanya tadi tiga sudut kognisi itu harus dipegang. Apa yang mau diketahui siswa dan apa yang diinterpretasikan itu harus sesuai. Jadi, analisis domain ini kita harus konstruk literasi matematika sebenarnya apa sih? Unidimensi atau multidimensi? Oh, di sini saya multidimensi. Oh, kalau multidimensi bagaimana? Oh, itu ada dimensi konten, ada proses, ada konteks. Nah, konten itu berkaitan dengan domain konten matematika yang dicapai dipelajari di SD atau di MI. Sementara dimensi proses itu berkaitan dengan proses pemecahan masalah matematika. Sementara konteks ini diberikan dengan berkaitan dengan konteks penilaian. Setelah itu, kita dapatkan itu, kemudian kita spesifikkan. Kita jadikan sebuah klaim. Klaim itu adalah ini adalah klaim yang saya ingin ketahui dari siswa. Ya, jadi kita modelkan itu. Jadi tadi itu hanya kita analisis dari situasi nyata yang kompleks berantakan, kan kita lakukan kajian teori dan macam-macam karena itu luar biasa kompleksnya itu. Jadi kita melakukan desain, memilah mana tahap-tahap penting. Kemudian kita modelkan. Setelah kita modelkan, baru kemudian kita bawa di ruang model. Ya, di ruang model itu ada yang namanya model siswa, ada yang namanya model tugas, ada yang namanya model bukti, ada yang namanya model perakitan,
ada yang namanya model penyajian. Itulah yang disebut dengan kerangka kerja penilaian konseptual. Ini yang disebut dengan blueprint. Model siswa itu jadi dari hasil pemodelan domain itu dimasukkan ke dalam ruang kerja ini. Model siswa ini kita mau tentukan apa yang kita mau ketahui dari siswa itu. Inilah yang disebut dengan atribut, daftar atribut. Oh, saya mau tahu ini loh. Tentang kontennya itu ada 6 atribut, kognitifnya itu berdasarkan level kognitif berjenjang, konteksnya itu ada 4 konteks. Kemudian nanti model tugasnya kalau begitu nanti bagaimana untuk mengamati itu? Oh, saya gunakan pilihan ganda. Terus bagaimana nanti dari hasil pilihan ganda itu bagaimana diolah? Oh, ini ada model bukti. Berarti nanti saya petakan dengan CDM. Model siswa dengan model tugas saya ikat di dalam model bukti. Jadi kalau kita lihat ini ada hubungan. Saya ikat butir B1, inilah yang disebut dengan konfirmatori. Makanya dibilang CDM itu bagian dari konfirmatori. Karena kita lihat ini kita petakan butir satu itu mengukur atribut yang mana saja. Oh, K1, K6 dan macam-macam. Inilah model bukti. Model bukti juga ini mengatur scoringnya. Kalau pilihan ganda, oh berarti kalau benar nilainya 1, kalau salah nilainya 0. Dan model bukti ini juga yang melakukan akumulasi bukti dari data respon yang sudah dikoreksi, itu nanti bagaimana diproses untuk menghasilkan kesimpulan diagnostik, yaitu menggunakan CDM. Nah, setelah ini dirangkai, baru kemudian dirakit. Model perakitan ini yang merakit. Nanti atributnya satu satu dimensi konten itu ada berapa atribut dan setiap atribut itu ada berapa butir diukur. Nanti soalnya itu tesnya itu mengukur apakah hanya yang mudah-mudah saja ataukah dari mudah, sedang, sulit. Kemudian nanti di tes ini di, di, ditargetkan untuk ability yang tingkat kemampuan sedang ke atas atau termasuk yang rendah. Ini diuraikan di dalam model perakitan ini. Tapi ini masih tataran desain ya, tataran desain. Setelah ini didesain ya sampai dengan model penyajian mengatur oh nanti berbasis web, nanti tampilan soalnya seperti ini, nanti ada timernya, nanti kalau ini diacak, ini diatur semua di sini. Jadi tidak ujuk-ujuk modelnya jadi. Jadi ini harus didesain ini. Setelah didesain baru kemudian diimplementasikan, kerangka kerja ini implementasikan jadi produk-produk operasional. Ada tesnya, ada key matrixnya, ada model CDM-nya yang kemudian ditanam di dalam sebuah platform ini. Jadi tes model pengukuran key matrix masuk ke sini. Sehingga dia real time, tidak pisah-pisah. Instrumennya sendiri, analisis datanya sendiri. Jadi dia cukup di satu platform. Kemudian platform ini kemudian dilaksanakan. Apa yang dilaksanakan? Ada yang namanya sistem delivery. Ada 4 proses, yaitu pilih aktivitas, proses penyajian, ya. Ini kaitannya ini dia melakukan ini berkaitan dengan ini kerangka kerja. Jadi dia harus koheren. Makanya tadi di Miss Levy, apa di asesmen triangle itu kan sudutnya itu saling berkaitan. Makanya ini ketika merangkai ini platform ini harus memperhatikan hubungannya dengan kerangka kerja konseptual, ya. Mungkin seperti itu kalau saya jelaskan ini mungkin ya sampai sore tidak selesai. Seperti itu. Iya, Mas Baik, Anom. Ya, terima kasih Kak Ini Anom. ada pertanyaan ini dari Pak Eko Eh, Wahyudi apa? dari Pak Eko ya, Ya, monggo. monggo Pak Eko, silakan Pak. Kasih. Tadi yang ditampilkan sama Mas Anom yaitu tentang model. Jadi jadi terkait dengan hasil akhir itu pas simulasi tadi kan ada semacam theta yang dihasilkan. Nah, artinya ini digenerate saat itu atau menggunakan fix parameter yang dihasilkan dari hasil uji coba. Hmm. Mungkin itu saja pertanyaan Oh Pak. ya, terima kasih. Ah, ini juga yang menarik. Jadi begini prosedurnya. Karena kalau saya jelaskan detail bisa-bisa 15 menit tidak selesai kalau saat presentasi. Jadi saya ambil poin penting. Jadi ini untuk gambaran teman-teman yang sedang ini. Jadi saya itu memang melakukannya adalah ada 3 tahapan uji coba, kecil, luas, operasional. Jadi proses penentuan kualitas model itu saya mulai dari uji kecil hingga luas. Nah, luas ini yang kemudian proses analis butir. Jadi memang bukan hanya CDM, ada IRT. Jadi saya menggunakan namanya High Order Cognitive Diagnostic Model. Tetapi posisinya saya lakukan terpisah. Yang high order laten tertinggi karena memang secara ini literasi matematika itu kan konten, proses dengan konteksnya itu dimensi ini memiliki hubungan. Sehingga saya jelaskan dengan kemampuan atau laten tertinggi.
nalatan tertinggi itu di dalam CDM itu menggunakan estimasi dari item respon teori. Maka itu saya lakukan, saya posisikan itu sebagai item respon teori, jadi saya analisis tetanya. Tetapi untuk kebutuhan analis diagnostiknya itu tetap CDM. Kenapa saya tidak menampilkan skornya? Karena tadi hasil temuan saya korelasi antara theta dengan CDM profilnya itu tadi bervariasi. Theta yang sama ternyata kekuatan dan kelemahannya berbeda. Sehingga saya menghindari untuk kemudian eh, apa ya? Paling saya hanya menampilkan bahwa tetanya begini, kesulitannya begini. Saya tidak mau terlalu jauh karena nanti membingungkan siswa. Saya fokus pada hasil diagnostiknya bahwa seperti ini. Nah, untuk itu dia bisa bekerja di belakang layar, memang itu saya sudah fix parameter. Jadi pada saat uji coba skala luas, saya lakukan IRT, saya analisis. Tapi karena di IRT itu kemudian ada beberapa butir yang parameter tingkat kesulitannya tinggi, maka saya lakukan adjust, ya, penyesuaian. Yaitu adjust, ya, penyesuaian dengan kemudian uh, fix parameter di uji coba skala luas saya gunakan kembali di uji coba operasional, tetapi kemudian itu saya biarkan dia tidak sepenuhnya fix, dia analisis ulang untuk mengkoreksi beberapa parameter yang tadi masih bermasalah. Jadi memang saya lakukan adjust, tetapi untuk di modelnya ini itu pure memang saya fix, saya jadikan JSON, kemudian jadi trik saya itu adalah saya itu mau yang gratisan. Jadi kalau saya kemudian menggunakan plumber yang kemudian itu dia membutuhkan juga seperti misalnya apa ya ini ya hosting dan lain sebagainya, ya itu saya tidak menginginkan itu karena itu lumayan-lumayan juga ya biaya per bulannya, sehingga saya memutuskan untuk mempelajari fungsi package CDM, Gedina yang digunakan dan juga IRT yang ada di GitHub itu saya korek itu, saya oprek itu, kemudian saya tulis kembali ke Next.js. Jadi saya menggunakan itu Next.js, saya masukkan fungsi itu, kemudian saya cocokkan kembali hasil estimasi IRT, CDM dengan R, dan juga hasil hitungan dari Next.js, itu saya pastikan dia presisi sama persis. Baru kemudian, nah itulah yang kemudian saya gunakan sekarang. Makanya dia bisa real time, jadi selesai langsung theta dan profil diagnostiknya itu dieksekusi. Seperti itu, Pak Eko. Asik, Mas Anam. Ya. Mantap. Kemudian sebenarnya saya juga itu mengembangkan satu package, ya, package R CDM itu yang tidak berbasis Shiny tapi berbasis Next.js. Tapi kemudian itu saya hanya ambil file statisnya karena memang Shiny itu R itu dia punya keterbatasan kalau kita reload refresh halaman itu dia refresh semua. Tapi saya tidak tahu perkembangannya sekarang. Maka kemudian jadi apa yang saya tampilkan tadi di sisi web untuk model penilaian itu sama persis dengan package yang CDM. Jadi saya mengambil dari yang Gedina, tetapi saya tambahkan satu fitur AI. Jadi interpretasinya langsung berformat untuk seperti artikel yang terindeks Scopus. Jadi saya kumpulkan artikel-artikel, saya masukkan ke dalam package itu, ya, ekstraksi ya. Kemudian nanti supaya tidak tekor di saya untuk biayanya, jadi memang saya hanya siapkan fitur untuk kalau mau menggunakan fitur AI silakan gunakan Gemini itu. Masing-masing kan punya akun Google, ya. Gemini tinggal ambil APK-nya, masukkan di package itu disimpan, maka otomatis nanti package CDM Gen AI yang saya kembangkan itu nanti bisa dilengkapi ketika klik analisis itu langsung keluar hasil analisisnya. Gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Baik, Ya, Anam, terima kasih. saya Gimana mungkin bisa, Pak Pak Eko Anam. sudah eh, selesai jawabannya? Ya, saya mungkin Asik. Mas Anam. Halo Nze Mas ini Anam. Silakan. Ya, siapa ini yang Zoom Zoom Pro Nze? Halo Mas Anam. ya, siap. Ya, Si- saya Silakan. ya yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Mas Anom yang Ya, sudah selesai S3-nya. Eh,
Yang kedua, Mas Anam, saya hanya ingin konfirmasi saja. Saya tertarik dengan desain diagnosisnya Mas Anam, terutama pada model AI-nya ya. Nah, saya ingin tahu seperti apa data latih yang Mas Anam tanam di AI tersebut, eh, dan berapa persen data yang ditanam, ya. Karena memang data yang ditanam itu nanti otomatis akan apa namanya akan menjadi guide daripada outputnya seperti itu. Nah, kemudian model AI apa yang Anam gunakan? Itu yang pertama, Mas Anam, pertanyaan pertama. Yang kedua, eh, saya sangat tertarik dengan model real time-nya tadi. Kalau tidak salah saya dalam melihat demonya Mas Anam tadi, karena tadi saya juga nyambi-nyambi kerjaan ya, eh, real time-nya itu pada proses pengambilan responnya ya kalau nggak salah. Saya mungkin belum melihat memungkinkan itu real time-nya itu ya pada model diagnosisnya sendiri itu ya pada model yang Mas Anam kembangkan itu. Jadi tidak hanya sekedar pada model proses ujiannya saja atau proses pengambilan responnya saja. Atau mungkin sudah dikembangkan di situ, mungkin saya tadi belum belum sempat melihat saja ya karena tadi saya sampai. Nah, mungkin itu saja Mas Anam ya. Terima kasih. Semoga tidak lupa dengan saya Mas Anam. Pak Haji. Iya, terima Ya, kasih Mas Anam. oke. Ini kawan seperjuangan saya tahun 2018 ada beberapa yang hadir sudah pada jadi doktor ya. Jadi Pak Haji terima kasih atas ininya sekaligus ini mengkonfirmasi. Jadi memang untuk real time-nya itu semua real time ya. Jadi bukan hanya responnya. Jadi pada saat siswa itu selesai maka semua proses analisis itu langsung dieksekusi termasuk hitung theta dan CDM-nya. Makanya tadi ketika kita lihat rapor diagnostiknya itu langsung muncul itu nama Ratih. Tidak perlu menunggu. Jadi siswa selesai klik akhiri tes maka semua diproses. Theta diproses, semua AI-nya diproses, diagnostiknya diproses, semua diproses. Selesai. Jadi tidak menunggu semua siswa selesai baru kemudian kita memicu atau menggunakan satu trigger untuk memicu analisis tidak. Jadi memang ini real time-nya per siswa selesai, oke, gitu, proses. Jadi responnya di apa? Untuk responnya itu karena kita meminimalisir terjadinya nanti gangguan jaringan, tiba-tiba putus di tengah jalan, nanti tidak tersimpan jawaban siswa sehingga setiap siswa itu memilih opsi atau mengubah itu makanya ada indikator itu tanda checklist kecil ya untuk itu secara psikologi untuk menenangkan siswa bahwa datanya sudah tersimpan dan memang itu real time langsung tersimpan ke database baik itu diubah atau dan macam-macamnya. Nah, begitu juga saat akhiri tes. Nah, untuk model AI-nya itu saya gunakan karena saya ini kan ya kebetulan itu dapat ini dari Gemini 3 bulan, per bulannya 3.000. Saya gunakan yang model Gemini AI Pro. Saya ambil yang model yang 31 Pro yang paling tinggi. Jadi memang saya gunakan itu untuk sementara karena hanya untuk membantu guru. Tetapi itu sudah lumayan. Yang paling penting itu AI-nya saya kunci. Kunci untuk dia tidak lari selain dari dokumen yang saya upload. Untuk dokumen yang saya upload itu memang saya sudah setting. Itu menggunakan termasuk dari disertasi saya masuk ke dalam. Kajian teorinya masuk. Kemudian berbagai artikel terindeks Scopus itu langsung masuk ke dalam. Saya upload dan itu diekstraksi. Jadi semacam RAG sehingga memang ini belum sepenuhnya ya saya upload dan masih terus dikembangkan tetapi ini sudah cukup jadi saya mencari artikel-artikel dari pakar-pakar CDM seperti Jimmy Delatore yang akan datang ya inti Prof Jimmy Delatore memang menjadi pembimbing ketiga saya ya untuk proses analisis yang akan hadir nanti di Indonesia pada tanggal kegiatan seminar ya 2021 itu adalah pakar CDM penemu Gedina dan salah satu ahli pengukuran yang luar biasa yang aktif di AERA, beliau yang banyak membimbing saya hingga menghasilkan produk disertasi seperti ini bersama-sama dengan Prof. Heri dan juga Prof. Kana. Jadi nanti bisa teman-teman ikut kegiatan seminar CDM itu.
Nah, mungkin seperti itu Pak Haji, ya. Ya, Saya itu terima kasih belum, Anam. ya, belum terlalu ini AI-nya belum terlalu yang canggih banget, tapi saya hanya mencari yang tidak juga terlalu di bawah, yang sedang-sedang, tapi ya lumayanlah untuk membantu guru. Seperti itu. Ya, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Mantap. Baik, terima kasih pemaparannya Kak Anum dan teman-teman yang lainnya. Masih ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Itu Mas Ezi atau Mas Hasan Kak atau Pak Ezi, Samsul Arifin. monggo silakan kalau masih ada yang bertanya. Saya sambil promosi ya. Ini promosi apa ya? Supaya teman-teman itu tidak lupa dengan kegiatan ini. Kelihatan ya? Sudah. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengikuti kegiatan ini. Ini ada satu pakar, ini pakar CDM, namanya Prof. Jimmy De La Torre. Beliau pengembang Gedina, tetapi bukan hanya fokus di CDM. Beliau juga ya merupakan pakar pengukuran banyak tentang IRT, tentang macam-macam. Jadi saya banyak berdiskusi dengan beliau ya sebelum kemudian memutuskan untuk ke Indonesia. Jadi cara beliau membimbing itu sampai merubah mindset saya tentang validitas, tentang reliabilitas, validitas yang selama ini kita anggap itu sebagai oh itu validitas itu pada tesnya. Jadi validitas itu bagian dari properti score. Jadi bukan instrumen. Saya kasih contoh. Tes yang saya kembangkan itu bisa saja saya gunakan untuk tes prestasi. Ya kan masuk akal kan? Tes literasi matematika. Karena itu yang dipelajari juga di sekolah. Jadi kayak misalnya WIDA. Gunakan ini untuk kumpulkan data siswa di akhir kelas 4 karena semua materi sudah diajarkan. Ya kan? Itu kemudian saya Iya. gunakan skor Hasil. IRT-nya. Nah, itu sah-sah saja, tapi pertanyaannya skor yang digunakan itu valid atau tidak? Karena memang desainnya tes itu dikembangkan bukan untuk itu, bukan untuk tes prestasi, tapi untuk diagnostik. Dan hasilnya tadi sudah saya jelaskan bahwa kemampuan teta yang sama itu bisa jadi hasilnya berbeda. Apalagi dari hasil teta kemudian dikonversi jadi 0 sampai 100, kemudian diklasifikasi menjadi seperti perlu intervensi khusus, misalnya mahir, cakap. Ah, itu baru mau digunakan diagnostik itu, maka skor yang dihasilkan itu menjadi tidak valid penggunaannya. Jadi validitas itu bukan melekat pada tes ini valid, ya bukan tes ini valid tetapi skor interpretasi skor dan penggunaan skor yang dihasilkan dari tes atau model pengukuran ini itu valid atau dapat validitasnya baik karena didukung dari berbagai sumber. Nah, yang mengajarkan saya ini beliau Prof. Jimmy De La Torre. Ya, jadi saya membaca AERA karena beliau juga bagian anggota AERA yang aktif kemarin dari Los Angeles sebelum nanti mau ke Indonesia. Jadi teman-teman manfaatkan momentum ini ya. Karena CDM itu pada dasarnya itu dari CFA dan juga IRT seperti yang saya tunjukkan dalam slide. Jadi bukan makhluk baru, tapi memang itu dasarnya hanya bedanya dari variabel latennya tadi. Ya, satunya itu hasilnya dalam bentuk continuum, satunya dalam bentuk discrete atau kategorikal. Nah, ini akan dijelaskan oleh beliau, Jimmy De La Torre. Jadi jangan lupa segera daftar ya. Kebetulan nanti ada sesi pelatihan, saya juga yang mendampingi bersama dengan Prof. Samsul dan akan menggunakan package yang kami kembangkan yang saya jelaskan tadi, package R yang menggunakan Gen AI. Jadi CDM saya namai CDM Gen AI. Jadi tinggal klik-klik langsung diinterpretasikan. Saya belum bisa tampilkan sekarang ya. Nanti saya akan tampilkan pada saat kegiatan seminar. Tinggal masukkan data, setelah disubmit, semua langsung diproses, interpretasinya keluar. Tentu interpretasinya disesuaikan dengan kebutuhan untuk publikasi artikel jurnal di jurnal-jurnal bereputasi. Terima kasih. Itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa sekali Kak Anum. Hasilnya, wah bikin kita geleng-geleng semuanya ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. eh ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau kita cukupkan? Sudah cukup. Nanti kita lanjutkan di sesi untuk kegiatan seminar Prof. Anom. Jangan lupa ini ya, presensi ya.
Ya, teman-teman semuanya jangan lupa untuk presensi sudah saya sematkan di di chat ya. Oke, ini belum dokumentasi kan Om. Teman-teman semuanya berikan pose terbaiknya untuk dokumentasi. Tadi itu sampai 50-an pesertanya Kak Anom luar biasa. Ini 45. Sampai akhir hanya berkurang 5 peserta. Wah, luar biasa sekali. Eh, Teman-teman semuanya berikan pose terbaiknya ya. Kita akan melakukan dokumentasi. Mohon untuk bisa on cam. Ini di halaman satu, dua, tiga. Kemudian di halaman dua, satu, dua, tiga. Baik, sesi dokumentasi sudah selesai. Ini tidak ada pertanyaan lagi ya, teman-teman. Mungkin nanti bisa ditanyakan di saat sesi seminar, Kak Nom. Terima kasih banyak kepada Bapak Kartianom MPD atas presentasinya dan pemaparan hasil penelitian yang sangat komprehensif dan sangat mendalam sehingga membuat kita semua geleng-geleng kepala ya. Kita lanjutkan di sesi berikutnya mungkin di seminar ataupun di ujian terbukanya. Tertutup dan terbuka ya, Pak Anom ya. Tertutup Insya dan terbuka Allah. bisa disaksikan oleh teman-teman semuanya. Eh, kita semua bisa melihat dedikasinya Pak Anom yang luar biasa dengan penelitian yang panjang sehingga bisa memberikan wawasan kepada kita semua untuk mengembangkan mungkin yang belum baik bisa kita perbaiki untuk bisa paling tidak capaiannya walaupun gak wow ini gitu ada peningkatan seperti itu untuk motivasi teman-teman semuanya khususnya kepada saya juga ya karena kita satu angkatan dan ini luar biasa sekali. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak Ibu, Pak Heri, Terima kasih, Selamat selamat ya Mas beraktivitas Anam. kembali Mas Mas Bapak Anam Ibu. ya, Hasan. selamat ya. Ya, siap, Sukses. siap. Lanjut. Ya, Pak Samsul. Wah, ini Pak Komandan saya ini. Pak Imal ya, Pak Mas Habib, ya, Selamat, selamat. Yai Lukman ya. Terima kasih banyak Pak Agung semuanya. Babe Nurdin, wah, Babe Nurdin, terima kasih sudah hadir juga. Babe Pak ini dari Ansari, awal sampai akhir loh Kak Nom. ya, itu ada Imaluddin Terima Agus kasih dari Mbak Wid Kendari. sudah dampingi Mas Anam. Sukses ya. Siap, Oke, siap. siap. Pak Ano, Heri, luar siap. biasa ini. Sip, Sip, Pak Babe. pura-pura Matur melambatkan nuwun. diri ya. Ya, Melambatkan diri ya. ya, Pura-pura ya, melambatkan diri ya. ya, begitulah. Oke lanjut masih di kelas nih ya. Ya, Oke. siap. Mas Sukses. Ezi. Ya, terima kasih Matur nuwun semuanya. Oh, ada Yai Hanif. Ya. Oke, saya izin pamit, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.